30 seconds. Fifteen seconds. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu antilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara jamaah semuanya yang saya hormati, juga kepada para generus yang saya banggakan, saya cintai. Alhamdulillahirabbil alamin, kita syukur pada Allah, kita diberi kesempatan untuk bertemu kembali dalam acara pengajian online hadis himpunan. Setelah beberapa waktu yang lalu kita berhasil melaksanakan pengajian asrama Al-Quran online. Yang kedua, kepada semua perantara agama, wasilah hidayah tanpa terkecuali kita ucapkan syukur. Alhamdulillah jazahumullahu khairah. Mudah-mudahan Allah memberi manfaat dan barokah. Kepada bapak, ibu-ibu, saudara jamaah semuanya, para generus, atas keikutsertaannya dalam asrama hadis himpunan kali ini, saya mengucapkan syukur. Alhamdulillah jazakumullahu khairah. Mudah-mudahan Allah memberi manfaat dan barokah. Melanjutkan pembahasan sebelumnya, saat ini kita masuk pada halaman 64. Kita tata niatnya semata-mata yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzabah. Semata-mata semua yang kita kerjakan ini mencari ridho Allah, ingin terhindar dari siksaan Allah. Kita mulai halaman 64. Mudah-mudahan Allah memberikan manfaat dan barokah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Babu mawadhi'i asabi'il yadaini. Bab beberapa tempatnya beberapa jari dua tangan firruku'i di dalam ruku'. Pembahasan kali ini adalah membahas posisi jari dua tangan ketika sedang ruku'. Akhbarana Ahmad bin Sulaiman Ar-Rohawi, qala berkata Ahmad, haddatsana Husainun an Zaidah an Atha an Salimin rupane Abi Abdillah
nama panggilannya Abi Abdillah, nama aslinya Salim. An Uqbah bin Amrin, qala berkata Uqbah, ala usolli, apakah tidak sholat aku Uqbah lakum untuk kalian, kama ra'aitu sebagaimana melihat aku Uqbah Rasulullahi pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusolli salat siapa Nabi. Uqbah bin Amr berkata pada murid-muridnya, apakah saya diperbolehkan salat untuk kalian sebagaimana saya melihat Nabi mengerjakan sholat. Uqbah ingin memberi contoh pada orang-orang yang ada di sekitarnya. Terlebih dahulu Uqbah minta izin, menawarkan pada orang-orang di sekitarnya. Boleh enggak saya memperagakan sholat untuk kalian sebagaimana saya pernah melihat Nabi mengerjakan sholat. Fakulna, maka berkata kami, muridnya Uqbah yaitu Salim atau nama panggilannya Abi Abdillah. Bala, ya. Salim mengatakan, oh ya boleh, silahkan kalau jenengan memperagakan sholat pada kami sebagaimana sholatnya Nabi yang pernah panjenengan lihat. Faqama, maka berdiri siapa Uqbah. Falamma roka'a, maka ketika rukuk siapa Uqbah. Wadu'a, maka meletakkan siapa Uqbah. Rohataihi, pada kedua telapak tangan Uqbah. Ala rukbataihi, atas kedua lututnya Uqbah. Kemudian Uqbah memperagakan sholat di hadapan Salim dan kawan-kawannya. Ketika Uqbah sedang rukuk, maka Uqbah meletakkan kedua telapak tangannya di atas kedua lututnya. Telapak tangan kanan diletakkan di atas lutut sebelah kanan, telapak tangan kiri diletakkan di lutut sebelah kiri. Ini menunjukkan tidak hanya sekedar dikajikan, tapi diperagakan sekalian. Waja'ala, dan menjadikan siapa Uqbah asobi'ahu, pada jari-jarinya Uqbah, pada jari Uqbah, min wara'i rukbataihi, dari belakang kedua lutut Uqbah. Di saat Uqbah sedang rukuk, posisi jari tangannya Uqbah ditarik ke belakang lututnya Uqbah. Jadi tangan kanan, telapak tangan kanan di atas lutut kanan, tangan kiri di atas lutut kiri, kemudian posisi jari ini ditarik ke belakang begini. Wajafa, dan merenggangkan siapa Uqbah ibtohi, pada kedua ketiak Uqbah. Kemudian di saat rukuk, Uqbah agak merenggangkan kedua sikunya, sehingga kedua ketiaknya juga terasa terenggang, agak merenggang sedikit. Jadi tidak, tangan Uqbah di saat rukuk itu tidak lurus begini, enggak, tapi agak dibenggangkan, agak dibuka sehingga ketiaknya terbuka. Kedua ketiaknya terbuka. Hatta staqarra, sehingga tetap opo kullu syai'in, segala sesuatu, minhu, dari Uqbah. Pada saat rukuk, Uqbah agak lama tumakninah, sehingga seluruh anggota tubuhnya itu tetap pada posisinya. Gerakannya pelan, terus berhenti sebentar, sehingga semua posisi anggota tubuh pada tempatnya. Summa rofa'a, kemudian mengangkat sapa Uqbah ra'sahu, pada
kepala Uqbah. Setelah ruku dengan tumak ninah, kemudian Uqbah mengangkat kepalanya, bangun dari ruku. Faqoma, maka berdiri siapa Uqbah, hatta stawa, sehingga tetap, apa kullu syai'in, segala sesuatu, minhu, dari Uqbah. Bangun dari ruku, Uqbah berdiri sampai semua anggota tubuhnya tenang, sampai semua anggota tubuhnya tetap pada posisinya. Jadi berdirinya itu dengan tenang, tidak langsung berdiri langsung gerak lagi, enggak, tapi berdiri tegak dulu. Summa sajada, kemudian sujud siapa Uqbah. Fajafa, maka merenggangkan siapa Uqbah, ibtaihi, pada kedua ketiak Uqbah. Setelah bangun dari ruku, iktidal dengan tenang, kemudian Uqbah sujud. Uqbah merenggangkan kedua ketiaknya, tidak dirapatkan begini enggak, tapi agak dibuka. Hatta staqarra, sehingga tetap, apa kullu syai'in, segala sesuatu, minhu, dari Uqbah. Lamanya Uqbah sujud itu sampai semua anggota tubuhnya tetap pada posisinya masing-masing. Tumak ninah, tidak sujud langsung bangun enggak, tapi sujud dengan tenang sampai semua anggota tubuh pada posisinya. Summa qa'ada, kemudian duduk siapa Uqbah. Hatta staqarra, sehingga tetap, apa kullu syai'in, segala sesuatu, minhu, dari Uqbah. Setelah sujud, kemudian bangun duduk, lamanya duduk itu sampai semua anggota tubuhnya pada posisinya masing-masing. Tidak keburu bergerak, sampai semua anggota tubuhnya tenang. Summa sajada, kemudian sujud siapa Uqbah. Hatta staqarra, sehingga tetap, apa kullu syai'in, segala sesuatu, minhu, dari Uqbah. Setelah duduk dengan tenang, kemudian Uqbah sujud lagi sampai semua anggota tubuhnya tetap pada posisinya masing-masing. Dalam arti Uqbah tidak keburu bergerak sampai semua persendian pada posisinya masing-masing. Summa sona'a, kemudian berbuat siapa Uqbah, kadzalika, seperti demikian itu gerakan, juga demikian itu tumak ninah, arba'a rokaatin, pada 4 beberapa rekaat. Kemudian Uqbah memperagakan sholat seperti itu, baik urutan kejadiannya, ruku, bangun dari ruku, sujud, duduk di antara 2 sujud, dan lain-lainnya, juga tumak ninanya, juga lamanya dalam tiap gerakan itu diperagakan sebanyak 4 rakaat. Summa qala, kemudian berkata siapa Uqbah, hakadha, seperti inilah, ra'aitu, melihat aku Uqbah, Rasulullah, pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yusolli, sholat siapa Nabi. Selesai memperagakan sholat itu, Uqbah memberikan komentar, memberikan penjelasan. Seperti inilah sholat yang saya lihat dipraktekkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hakadha ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusolli. Seperti inilah saya melihat Nabi mengerjakan sholat. Wahakadha, dan seperti inilah karena ada siapa Nabi, yusolli, sholat siapa Nabi, bina, dengan kami. Dan seperti itu pula Nabi di saat melaksanakan bersama-sama dengan kami. Yang kalimat yang pertama,
hakadza ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusolli, itu berarti Uqbah sedang tidak sholat bersama-sama dengan Nabi, hanya melihat Nabi praktek sholat. Kemudian wa hakadza kana yusolli bina, itu artinya di saat Nabi ngimami, kemudian Uqbah ikut sholat berjamaah dengan Nabi. Berarti di antara sholat yang dikerjakan Nabi secara sendirian maupun sholat yang dikerjakan Nabi ketika berjamaah sama-sama dilaksanakan secara tumak nina. Kembali pada pembahasan bab, pembahasan babnya adalah posisi jari kedua tangan ketika sedang rukuk, pembahasan utamanya. Dari hadis itu bisa kita ambil pelajaran bahwa posisi jari tangan di saat rukuk, telapak tangan kanan di atas lutut kanan, telapak tangan kiri di atas lutut kiri, kemudian jari ditarik ke belakang. Jari kanan ditarik ke belakang seperti ini, kiri juga ditarik ke belakang. Kalau sama-sama di hadis Nasai, ada yang posisi jari itu diluruskan. Nanti insya Allah diperagakan oleh tim peraga. Karena kemarin sudah ada kesepakatan bahwa nanti ada peragaan secara utuh dari penyampaian-penyampaian hadis Kitabus Shalah ini. Mudah-mudahan Allah memberi manfaat dan barokah. Kita lanjutkan pada hadis berikutnya, halaman 65. Mudah-mudahan penyampaian ini terutama bagi para generus tidak terlalu cepat. Umpama ada yang merasa kok terlalu cepat, ya silakan diusahakan untuk bisa mengikuti. Ini banyak masukan dari penyampaian Al-Quran kemarin, ada keluhan terlalu cepat, ya sekarang kita ikuti apa yang diharapkan oleh khususnya para generus, sehingga nanti para generus bisa lebih menerima penyampaian ini. Babul dzikri, babnya sesebutan atau babnya doa. Fir ruku'i, di dalam rukuk. Bab berikut ini membahas tentang doa yang dibaca ketika sedang rukuk. Akhbarona Ishaq bin Ibrahim, qala berkata Ishaq, amba'ana Abu Muawiyah, anil A'mas, an Sa'd bin Ubaidah, anil Mustawrid bin Ahnaf, an Silata bin Zufar, an Hudzaifah. Qala berkata siapa Hudzaifah? Sholaitu sholat aku Hudzaifah, ma'a Rasulillah beserta Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faroka'a, maka rukuk siapa Nabi? Hudzaifah ibnul Yaman bercerita, saya pernah sholat berjamaah bersama dengan Nabi. Kemudian Nabi rukuk. Faqala, maka bersabda Nabi atau berdoa siapa Nabi? Fi ruku'ihi, di dalam rukuknya Nabi. Subhana rabbiyal azim. Subhana, maha suci, sapa Rabbi, Tuhanku, al-azimi, yang maha agung. Menurut penjelasan Hudzaifah, di saat Nabi rukuk, Nabi membaca doa Subhana rabbiyal azim. Wa fi sujudihi, dan di dalam sujudnya Nabi, Nabi membaca Subhana rabbiyal a'la. Subhana, maha suci, sapa Rabbi, Tuhanku, al-a'la, yang lebih luhur, yang lebih mulia. Dan di dalam sujudnya Nabi, Nabi membaca doa Subhana rabbiyal a'la. Nah, kembali pada pembahasan babnya, bab membahas tentang doa yang dibaca ketika
rukuk. Namun dalam isi hadisnya, pembahasannya bukan hanya membahas tentang doa ketika rukuk, tapi juga membahas doa tentang sujud. Doa yang dibaca Nabi di saat rukuk yaitu Subhana Rabbiyal Azim. Ketika sujud, Nabi membaca doa Subhana Rabbiyal A'la. Walaupun dalam hadis ini disebutkan kalimat Subhana Rabbiyal Azim tidak dirinci berapa kali, namun di saat praktek boleh dibaca sebanyak-banyaknya, baik ketika sholat sendiri maupun sholat berjamaah. Di saat sholat berjamaah sambil menunggu gerakan imam selanjutnya, ya boleh dibaca Subhana Rabbiyal Azim sebanyak-banyaknya. Subhana Rabbiyal A'la dibaca sebanyak-banyaknya. Berarti menurut hadis ini, bacaan antara ketika rukuk dan ketika sujud ada perbedaan doa yang dibaca. Kita lanjutkan. Nau'un akharu, macam yang lain atau macam doa yang lain, minat dzikri dari sebutan dari doa, fir ruku'i di dalam ruku'. Pembahasan tentang doa yang lain yang dibaca ketika sedang ruku'. Akhbarana Ismailu bin Mas'udin qala haddatsana Khalid wa Yazid. Ini berarti Ismail punya dua guru, yaitu Khalid dan Yazid. Ini terutama bagi adik-adik pemula, supaya tahu bahwa ketika disebutkan ada dua guru seperti itu, haddatsana Khalidun wa Yazid, berarti muridnya, yaitu Ismail bin Mas'ud, mempunyai guru dua orang, Khalid dan Yazid. Qala berkata keduanya Khalid dan Yazid, haddatsana Syu'bah. Ini secara kebetulan berarti Khalid dan Yazid ini gurunya sama, yaitu Syu'bah. An Mansur, an Abi Dhuha, an Masruq, an Aisyah. Qalat berkata Aisyah, karena ada sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku yuksiru, memperbanyak siapa Nabi, ayyakula bahwasanya berdoa siapa Nabi, bersabda maksudnya berdoa, fi ruku'ihi di dalam rukuknya Nabi, wa sujudihi dan sujudnya Nabi. Memperbanyak doa subhanaka rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Subhanaka maha suci engkau, Rabbana wahai Tuhan kami, wa bihamdika dan dengan memuji kepadamu, Allahumma wahai Allah, ighfir mengampunilah engkau li kepadaku. Maha suci engkau Tuhanku, dengan memuji kepadamu, wahai Allah, ampunilah saya. Ibu Aisyah, istrinya Nabi, menceritakan bahwa di saat Nabi rukuk dan sujud, Nabi memperbanyak membaca doa Subhanaka Rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Di saat Nabi rukuk maupun sujud, Nabi memperbanyak doa Subhanaka Rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Berdasarkan hadis ini berarti antara doa ketika rukuk dan ketika sujud isi bacaannya sama, yaitu Subhanaka Rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Kemudian yang kedua,
hitungan berapa banyak doa itu dibaca, tidak ada batasnya. Tidak ada batasannya. Nabi memperbanyak membaca doa itu ketika Nabi rukuk maupun ketika sujud. Jumlahnya tidak disebutkan. Seperti yang saya terangkan di depan tadi, ketika kita sholat sendiri juga dibaca sebanyak-banyaknya. Ketika kita sholat berjamaah sambil nunggu gerakan imam, kita membaca sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan Allah memberikan manfaat dan barokah. Qadrul qiyami, kira-kiranya berdiri. Bainar raf'i, di antara mengangkat, minar ruku'i, dari rukuk, was sujudi, dan sujud. Perkiraan lamanya bangun dari rukuk dan ketika sujud. Berapa lamanya? Ini menunjukkan pembahasannya tentang tumak ninah. Kira-kiranya berdiri di antara ketika bangun rukuk sampai sujud. Akhbarana Ya'qub bin Ibrahim qala haddatsana ibnu Ulayyah qala amba'ana Syu'bah anil Hakam an Abdurrahman ibni Abi Laila anil Bara ibni Azib anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku kana ada apa ruku'uhu, rukuknya Nabi. Wa idza rafa'a, dan ketika mengangkat siapa Nabi, ra'sahu, pada kepala Nabi, minar ruku'i, dari rukuk. Wa sujuduhu, dan sujudnya Nabi. Wama, dan apa-apa, maksudnya duduk, bainas sajdata, ini di antara dua sujudan, iku qoriban, dekat, minas sawai, dari sama. Nabi ketika rukuk, ketika bangun dari rukuk, iktidal, ketika Nabi sujud, dan di saat Nabi sujud di antara dua dan Nabi duduk di antara dua sujudan, lamanya itu hampir sama. Ketika Nabi rukuk, ketika Nabi bangun dari rukuk, ketika Nabi sujud, ketika Nabi duduk di antara dua sujudan, lamanya hampir sama. Ini menunjukkan tumak ninah gerakan Nabi ketika melaksanakan sholat. Baik tumak ninah ketika rukuk, bangun dari rukuk, ketika sujud, ketika duduk di antara dua sujud, semua dilaksanakan oleh Nabi dengan tumak ninah. Lamanya hampir sama semuanya. Nah, tentunya ini bisa jadi pelajaran bagi kita semuanya. Jangan sampai sholatnya itu ada yang gerakannya cepat, ada yang lambat. Baik sholat sendiri maupun sholat berjamaah, baik gerakan antar gerakan sholat sendiri juga jangan sampai terlalu nyolok kecepatan atau lambatnya. Jangan sampai terlalu nyolok. Mudah-mudahan Allah memberi manfaat dan barokah. Dengan disampaikan seperti ini, harapannya sholat kita, semua warga jamaah itu bisa baik, bisa benar, dilihat sepintas oleh pandangan orang-orang yang melihat itu. Tidak ada yang sholatnya itu kalau bahasa Jawanya kemerungsung, nggak ada. Bisa tenang semuanya, bisa tertib semuanya. Mudah-mudahan Allah memberikan manfaat dan barokah. Babuma, babnya apa-apa, yakulu, yang berkata siapa orang, maksudnya berdoa, fi qiyamihi, di dalam berdirinya orang. Dzalika, yang demikian itu. Bab membahas tentang doa yang dibaca seseorang ketika berdiri atau ketika bangun dari rukuk.
Akhbarana Abu Dawud, rupane Sulaiman bin Saif Al-Harrani. Qala haddatsana Sa'id bin Amir, haddatsana Hisyam bin Hasan, an Qais bin Sa'din, an Ata'in, an Ibni Abbas. Annan Nabiyya, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam iku kana ada siapa Nabi. Idza qala, ketika bersabda Nabi, sami Allahu liman hamidah, sami'a, mudah-mudahan mendengar sopo Allahu Allah, liman, pada orang, hamidahu, yang memuji dia, hu, pada Allah. Qala, maka bersabda sopo Nabi, Allahumma Rabbana lakal hamdu. Allahumma, wahai Allah, Rabbana, wahai Tuhan kami, laka, bagimu, alhamdu, segala puji. Mil as-samawati, sepenuh beberapa langit, wa mil al-ardi, dan sepenuh bumi, wa mil ma syi'ta, dan sepenuh apa-apa yang menghendaki engkau Allah, min syai'in, dari sesuatu, ba'du, sesudah itu, artinya selain langit dan bumi. Ibnu Abbas, salah satu sahabat Nabi, menceritakan bahwa ketika Nabi membaca Sami Allahu liman hamidah, di saat Nabi bangun dari rukuk, maka Nabi membaca Allahumma Rabbana lakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du. Mudah-mudahan Allah mendengar pada orang yang memuji kepadanya. Ya Allah, Tuhan kami, segala puji sepenuh langit, sepenuh bumi, sepenuh apa saja yang kau kehendaki selain langit dan bumi adalah milikmu. Pujian seadanya, pujian semuanya hanya milikmu ya Allah. Dari hadis ini, yang jadi pembahasan utama adalah ketika bangun dari rukuk, dengan gerakan bangun dari rukuk disertai bacaan Sami Allahu liman hamidah, kemudian dilanjutkan dengan membaca doa Allahumma Rabbana lakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du. Itu pokok pembahasan dari hadis ini. Bacaan selesai bangun dari rukuk. Nah, Allahumma Rabbana lakal hamdu ini bagi makmum membaca, bagi imam pun juga membaca. Ketika jadi imam, setelah membaca Sami Allahu liman hamidah, membaca Allahumma Rabbana lakal hamdu dan seterusnya, begitu pula yang sedang jadi makmum juga membaca doa itu. Kalau di periwayatan yang lainnya ada yang lebih singkat, hanya Rabbana walakal hamdu juga ada. Umpama dibaca yang panjang seperti dalam hadis ini boleh, umpama dibaca yang pendek juga boleh. Babul kunuti, babnya kunut, ba'dar ruku'i, setelah rukuk. Babnya membaca doa kunut setelah rukuk, selesai bangun dari rukuk. Jadi, kunut itu secara bahasa bisa diartikan mendoakan jelek pada orang yang berbuat jelek kepada seseorang. Akhbarana Ishaq bin Ibrahim qala haddatsana Jarir an Sulaiman At-Taimi
an Abi Majlaz an Anas ibni Malik. Qala berkata Anas, Qonata, saya ulangi, Qala berkata Anas, Qonata, kunut siapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam syahron selama 1 bulan. Ba'dar ruku'i setelah ruku'. Yada'u mendoakan siapa Nabi ala ri'lin berat atas orang-orang suku ri'lin. Wadakwana dan orang-orang suku Zakwan. Wa usayyata dan orang-orang suku Usayyah. Asad menentang mereka Allah pada Allah wa rasulahu dan pada utusan Allah. Anas bin Malik menceritakan bahwa pernah Nabi melaksanakan kunut selama 1 bulan. Kunut yang dikerjakan oleh Nabi itu dilaksanakan setelah ruku', maksudnya ketika bangun dari ruku'. Isi kunut dari Nabi mendoakan jelek, Nabi mendoakan berat untuk orang-orang suku Ri'lin, orang-orang suku Zakwan, dan orang-orang Usayyah, yang mana mereka ini menentang pada Allah dan menentang pada Rasul. Kesalahan orang-orang Ri'lin, orang Zakwan, dan orang-orang Usayyah adalah di saat mereka datang pada Nabi minta untuk dikirim mubalek, untuk dikirim tenaga pengajar, tenaga pendidik di suku mereka, di perkampungan mereka. Lalu Nabi mengutus 70 orang mubalek hafidh Al-Quran. Mubalek yang hafal Al-Quran dikirim oleh Nabi untuk memberikan pelajaran kepada orang-orang suku Ri'lin, Zakwan, dan Usayyah. Namun dalam perjalanan 70 orang mubalek hafal Al-Quran ini oleh orang-orang Ri'lin, orang Zakwan, dan orang-orang Usayyah dibunuh semuanya. Sehingga ini menjadi pukulan bagi Nabi juga orang-orang iman saat itu. Kehilangan 70 orang mubalek hafidh Al-Quran. Lalu Nabi berdoa berat untuk orang Ri'lin, orang Zakwan maupun orang Usayyah. Dari hadis ini yang bisa kita ambil pelajaran bahwa dalam kondisi tertentu, dalam kondisi yang betul-betul tidak mengenakkan bagi seseorang, berarti seseorang itu boleh mendoakan jelek berdasarkan hadis ini. Yang kedua yang bisa kita ambil pelajaran adalah kunut yang dilaksanakan oleh Nabi itu dilaksanakan setelah bangun dari ruku'. Yang ketiga yang bisa kita ambil pelajaran adalah kunut yang dilaksanakan oleh Nabi itu ada batasan waktunya, hanya 1 bulan. Kunut yang dilaksanakan oleh Nabi mendoakan jelek untuk orang Ri'lin, orang Zakwan, orang Usayyah hanya selama 1 bulan. Tentunya kondisi yang menuntut atau mengharuskan seseorang melaksanakan kunut itu tentunya ada batasannya, tidak hanya sekedar keinginan emosional, bukan, tapi ada hal-hal yang mengharuskan atau memperbolehkan seseorang itu melaksanakan kunut. Babul kunuti, babnya kunut fi sholatis subhi, di dalam sholat subuh. Bab menjelaskan kunut dilaksanakan dalam sholat subuh.
Akhbarona Qutaibah qala haddatsana Hammad an Ayyub an Ibni Sirin anna Anas bin Malik, sesungguhnya Anas bin Malik iku suila, ditanya dia. Isi pertanyaan, hal qanata, apakah kunut sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi sholatis subhi, di dalam sholat subuh. Anas bin Malik ditanya oleh seseorang, pernahkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melaksanakan kunut di saat sholat subuh? Qala, berkata siapa Anas, na'am, ya. Ya, Nabi pernah melaksanakan kunut pada sholat subuh. Fakila, maka dikatakan lahu pada Anas, qabla ruku'i, apakah sebelum ruku', au ba'dahu, atau sesudahnya ruku'. Kunut yang dikerjakan oleh Nabi di saat sholat subuh itu pada waktu sebelum ruku' ataukah sesudah ruku'? Qala, berkata Anas, ba'dar ruku'i, setelah ruku'. Kunut yang dilaksanakan Nabi di saat sholat subuh itu dilaksanakan setelah ruku'. Ruku' rekaat akhir. Ruku' yang dimaksud sini adalah ruku' pada rekaat akhir. Kalau sholat subuh berarti rekaat kedua. Kembali pada babnya, bab tentang kunut di saat sholat subuh. Secara hadisnya, Nabi pernah melaksanakan kunut di waktu sholat subuh. Kunut yang dilaksanakan Nabi pada sholat subuh itu dilaksanakan setelah ruku' rekaat kedua atau rekaat akhir. Ini pembahasannya kunut di waktu sholat subuh. Berarti ada dasar hadis yang menyebutkan bahwa Nabi pernah kunut di waktu sholat subuh. Babul kunuti, babnya kunut fi sholatid zuhri, di dalam sholat zuhur. Sekarang pembahasan kita tentang kunut di waktu sholat zuhur. Akhbarona Sulaiman bin Salmin al-Balhi qala haddatsana Nadhr qala amba'ana Hisham an Yahya an Abi Salamah an Abi Hurairah. Qala, berkata sopo Abu Hurairah, la uqarribanna, niscaya akan mendekatkan sungguh aku. Maksudnya mencontohkan, memperagakan, lakum, untuk kalian, sholata Rasulillah, pada sholatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah ini salah satu sahabat Nabi yang sangat-sangat dekat dengan Nabi. Dan beliau ini orang yang paling banyak hadisnya. Sahabat Nabi yang paling banyak hadisnya. Abu Hurairah berkata, saya akan mendekatkan untuk kalian. Saya akan memperagakan untuk kalian tentang sholatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, berkata sopo Abi Salamah, muridnya Abu Hurairah. Fakana, maka ada sopo Abu Hurairah ta Abu Hurairah iku yaknutu, kunut siapa Abu Hurairah, firrok atil akhirati, di dalam rekaat yang akhir, min sholatid zuhri, dari sholat zuhur, wa sholatil isya'il akhirah, dan di dalam sholat isya yang akhir. Sholat isya yang akhir itu ya, sholat isya itu kadang disebut sholat isya akhir atau disebut atamah. Wa sholatis subhi, dan di dalam sholat subuh. Abu Salamah menceritakan bahwa
Abu Hurairah, gurunya, pernah melaksanakan kunut dikerjakan di rekaat yang akhir dari sholat zuhur, dari sholat isya yang akhir, maupun dari sholat subuh. Ba'dama yakulu, setelah berkata sopo Abu Hurairah, sami Allahu liman hamidah, sami'a semoga mendengar, sopo Allahu Allah, liman pada orang hamidahu yang memuji dia, hu pada Allah. Kunut yang dikerjakan oleh Abu Hurairah di dalam sholat duhur rakaat akhir, sholat isya yang akhir, dan sholat subuh itu setelah Abu Hurairah mengucapkan kalimat sami Allahu liman hamidah. Artinya bacaan kunut itu dibaca oleh Abu Hurairah setelah bangun dari rukuk di rakaat yang akhir. Berdasarkan hadis ini berarti kunut yang diperagakan oleh Abu Hurairah mencontohkan apa yang pernah dikerjakan oleh Nabi, berarti kunut itu dikerjakan di rakaat akhir setelah bangun dari rukuk, dari sholat duhur, sholat isya akhir, dan sholat subuh. Dari sini bisa kita ambil pelajaran bahwa kunut itu dikerjakan di 5 waktu sholat. Berdasarkan hadis-hadis yang kita kaji ini berarti kunut itu dikerjakan di 5 waktu sholat. Tidak hanya dalam 1 waktu sholatan, tapi di 5 waktu sholat. Fayada'u, maka mendoakan siapa Abu Hurairah lil mu'minina, manfaat untuk orang-orang iman, wayal anu, dan melaknati sopo Abu Hurairah al kafarota, pada orang-orang kufur. Isi doa kunut yang dibaca oleh Abu Hurairah itu mendoakan baik untuk orang-orang iman dan mendoakan jelek untuk orang-orang yang kufur. Ini berarti isi doa kunut itu mendoakan manfaat untuk orang iman dan mendoakan jelek kepada orang-orang yang kufur, orang-orang yang kalau zaman dulu ya orang-orang yang memusuhi pada Nabi Muhammad. Mudah-mudahan apa yang kita kaji Allah memberikan manfaat dan barokah. Nah, terkait dengan pelaksanaan kunut seperti ini dari hadis yang kita baca, ya inilah yang kita praktekkan. Adapun ada pihak-pihak lain yang tidak seperti yang kita kaji, ya monggo silahkan. Tentunya mereka yang tidak seperti yang kita kerjakan ini punya dasar tersendiri. Lah, kita yang sudah mengkaji dan tahu dasarnya seperti ini, ya kita praktekkan seperti yang kita pelajari. Tidak perlu saling menyalahkan satu sama yang lainnya demi terciptanya situasi yang kondusif. Demi terciptanya situasi yang kondusif. Kita tahu hadis seperti ini kita peragakan, kita praktekkan. Adapun pihak-pihak lain yang tidak sama dengan kita, ya kita beri toleransi. Kita beri toleransi supaya dalam melaksanakan ibadah tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Pihak lain melaksanakan seperti itu, monggo. Tentunya pihak lain juga punya dasar. Kita melaksanakan seperti ini, kita juga laksanakan karena kita punya dasar. Sehingga kehidupan dalam melaksanakan ibadah kepada Allah bisa terlaksana dengan nyaman, dengan tenang. Tarkul kunuti, meninggalkan kunut. Artinya tidak lagi melaksanakan kunut. Akhbarona Ishaq bin Ibrahim
qala amba'ana Mu'adz bin Hisham qala haddatsani abi an Qatadah an Anas. Anna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku qonata, kunut siapa Nabi syahron, selama 1 bulan. Menurut penjelasan Anas bin Malik, Nabi pernah kunut selama 1 bulan. Yada'u, berdoa siapa Nabi ala hayyin, berat atas desa, min ahya'il Arabi, dari beberapa desa Arab. Isi kunut Nabi, Nabi mendoakan berat bagi desa dari beberapa desa yang ada di Arab sana. Kalau yang sudah kita kaji di depan tadi, berat untuk orang Ri'lin, orang-orang Zakwan maupun orang-orang Usoyyah. Summa tarokahu, kemudian meninggalkan siapa Nabi hu pada kunut. Lalu Nabi tidak lagi melaksanakan kunut. Selesai 1 bulan Nabi kunut, kemudian Nabi menghentikan kunutnya. Berdasarkan hadis ini berarti kunut yang dilaksanakan oleh Nabi itu hanya selama 1 bulan. Nabi mendoakan jelek bagi penduduk desa dari beberapa desa Arab yang saat itu dinilai oleh Nabi menentang pada Allah dan menentang pada Rasulnya. Akhbarona Qutaibah an Khalaf, wa huwa adapun Khalaf iku ibnu Khalifah, anak laki-lakinya Khalifah. An Abi Malik al-Asja'i, an Abi, ini anak cucunya bapak dan anaknya sama-sama jadi mubalek ini. Gitu. Khalaf, anaknya Khalifah, gitu, jadi mubalek. Gitu. Qala berkata sopo Abi, sholat itu sholat aku Abi khalfa Rasulillah, di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falam yaknut, maka tidak kunut siapa Nabi. Abi, bapaknya Abi Malik, bercerita, saya pernah sholat di belakang Nabi, makmum pada Nabi. Ternyata saat itu Nabi tidak melaksanakan kunut. Ketika ada kalimat Nabi tidak kunut, berarti Nabi pernah melaksanakan kunut. Kemudian dihentikan oleh Nabi. Wa shallaitu, dan sholat aku Abi khalfa Abi Bakrin, di belakang Abu Bakar. Falam yaknut, maka tidak kunut sopo Abu Bakar. Saya juga pernah sholat makmum pada Abu Bakar, ternyata Abu Bakar tidak kunut. Wa shallaitu, dan sholat aku Abi khalfa Umaro, di belakang Umar. Falam yaknut, maka tidak kunut siapa? Umar. Kata Abi, saya juga pernah sholat makmum pada Umar bin Khattab. Namun Umar bin Khattab tidak melaksanakan kunut. Wa shallaitu, dan sholat aku Abi khalfa Utsmana, di belakang Utsman. Falam yaknut, maka tidak kunut siapa? Utsman. Saya juga pernah sholat di belakang Utsman, makmum pada Utsman bin Affan, namun kenyataannya Utsman tidak melaksanakan kunut. Falam wasallaitu, dan sholat aku Abi, wasallaitu, dan sholat aku Abi khalfa Aliyin, di belakang Ali. Falam yaknut, maka tidak kunut siapa? Ali. Saya juga pernah sholat di belakang Ali, makmum pada Ali. Ternyata Ali juga tidak melaksanakan kunut. Ini dilihat dari hadis ini berarti Abi ini orang yang dekat dengan Nabi, dekat dengan Abu Bakar, dekat dengan Umar, dekat dengan Utsman, maupun dengan Ali. Gitu. Tahu apa yang dikerjakan oleh Nabi, dikerjakan Abu Bakar, Umar, Utsman maupun Ali. Tahu secara langsung.
Summakola kemudian berkata sopo abi, ya bunayya wahai anakku, anaknya abi yaitu Abi Malik, inna sesungguhnya kunut iku bid'atun bid'ah. Lalu abi menyampaikan kepada anaknya yang bernama Abi Malik, wahai anakku, sesungguhnya kunut itu bid'ah. Artinya, ketika tidak terjadi apa-apa, ketika tidak terjadi masalah, kemudian kunut, menurut penjelasan dari Abi, berarti itu masuk kategori bid'ah. Dan kunut itu dilakukan juga batasannya selama 1 bulan. Sekali lagi saya tegaskan bahwa yang kita kaji seperti ini, kita yakini ya seperti yang ada dalam hadis ini, yang kita praktekkan juga seperti apa yang kita kaji dalam hadis ini. Adapun pihak-pihak lain yang berbeda dengan apa yang kita kaji dan kita praktekkan, kita tidak perlu menyalah-nyalahkan. Tentunya pihak lain melaksanakan yang berbeda dengan kita, tentunya punya dasar tersendiri. Yang lebih penting bagi kita, beribadah secara nyaman, saling toleransi di antara satu dengan yang lainnya. Alhamdulillah, jazakumullahu khairah. Untuk sementara waktu kita break dulu, istirahat. Alhamdulillah, jazakumullahu khairah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita lanjutkan setelah kita istirahat. Halaman 68, baris paling bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Babut takbiri, babnya takbir, lis sujudi, untuk sujud. Babnya membaca takbir ketika sujud. Akhbarana Yahya bin Habib bin Arabiyyin qala haddatsana Hammad an Wailan bin Jarir an Mutarrif. Qala berkata siapa Mutarrif? Sholaitu, salat aku Mutarrif, ana aku wa Imran bin Husainin dan Imran bin Husain, khalfa Ali bin Abi Thalib, di belakang Ali bin Abi Thalib. Mutarrif bercerita, saya pernah sholat bersama-sama dengan Imran bin Husain di belakang Ali bin Abi Thalib. Artinya Mutarrif dan Imran bin Husain menjadi makmum dari Ali bin Abi Thalib. Fakana, maka ada siapa Ali, iku idza sajada, ketika sujud dia, kabbaro, maka membaca takbir siapa Ali. Wa idza rofa'a, dan ketika mengangkat siapa Ali roksahu, pada kepalanya Ali, minas sujudi, dari sujud. Mengangkat kepala dari sujud maksudnya bangun dari sujud. Kabbaro, maka takbir siapa Ali. Prakteknya Ali bin Abi Thalib saat itu, ketika beliau sujud, beliau membaca takbir. Dan ketika beliau bangun dari sujud, beliau juga membaca takbir. Wa idza nahadha, dan ketika bangun siapa Ali, minar rok'ataini, dari 2 rakaat, kabbaro, maka takbir siapa Ali. Ketika Ali bin Abi Thalib bangun dari rakaat kedua, artinya memasuki rakaat yang ketiga, maka beliau juga membaca takbir. Selesai duduk tasyahud awal, kemudian bangun masuk ke rakaat ketiga, beliau membaca takbir. Walaupun dari rakaat kedua, sujud kedua dari rakaat kedua, duduk tasyahud awal, beliau juga membaca takbir, namun ketika berdiri dari duduk tasyahud awal masuk ke rakaat ketiga, beliau juga membaca takbir. Falamma qadha, maka ketika telah menyelesaikan siapa Ali, sholatahu, pada sholatnya Ali, akhadha, maka mengambil, memegang, sopo Imron, biyadi, pada tanganku Mutarrif. Faqala, maka berkata siapa Imron, laqad dzakkaroni, niscaya sungguh mengingatkan, ni padaku Imron, sopo hadza, ini Ali bin Abi Thalib. Ketika Ali bin Abi Thalib sudah menyelesaikan sholat beliau, maka Imran bin Husain memegang pada tanganku, muridnya Imran, temannya Imran yaitu Mutarrif. Ketika Ali bin Abi Thalib sudah menyelesaikan sholatnya, maka Imran bin Husain memegang tanganku Mutarrif sambil berkata, Ali ini mengingatkan pada saya. Gerakan sholatnya Ali ini mengingatkan pada saya. Qala, berkata siapa Imran, kalimatan, pada kalimat,
yakni menghendaki siapa Imran mengingatkan sholat Muhammadin pada sholatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Imran menjelaskan, Ali ini mengingatkan pada saya tentang sholatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Menurut sepengetahuan Imran bin Husain, sholat yang dilaksanakan oleh Ali bin Abi Thalib itu sama seperti yang dilaksanakan oleh Nabi. Sangat menyerupai dengan sholatnya Nabi. Baik ucapannya, bacaannya, ataupun gerakannya, tumak ninahnya, sangat-sangat menyerupai dengan sholatnya Nabi. Nah, ini menunjukkan bahwa sholat yang dilaksanakan oleh Nabi, oleh sahabat Ali, juga sahabat-sahabat yang lain juga sama. Tidak ada perbedaan praktek sholatnya. Nah, ini sesuai dengan babnya, yaitu membaca takbir ketika sujud. Namun dalam pembahasan hadisnya, bukan hanya di saat akan sujud, tapi ketika bangun dari sujud pun membaca takbir. Ketika bangun dari rakaat kedua masuk ke rakaat ketiga, setelah duduk tasyahud awal juga membaca takbir. Dalam hadis yang lainnya juga dijelaskan, idza qoma minar rak'ataini, saya ulangi, dalam hadis yang lainnya dijelaskan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qoma minar rak'ataini kabbaro wa rafa'a yadayhi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika bangun dari rakaat kedua, dalam arti selesai tasyahud awal, maka Nabi membaca takbir sambil mengangkat kedua tangannya. Diriwayatkan dalam hadis Abu Dawud. Ini secara umum, kembali pada babnya, secara umum itu membaca takbir seperti itu. Ketika sujud, ketika bangun sujud, ketika bangun dari rakaat kedua, membaca takbir. Adapun nanti ada pembahasan lebih jauh lagi. Kita teruskan. Babun, ini adalah bab. Ala kam, atas berapa as-sujudu, sujud. Bab menjelaskan sujud itu meliputi berapa anggota tubuh kita yang disertakan atau yang diutamakan ketika sujud itu anggota badan yang mana saja. Akhbarana Qutaibah qala haddatsana Hammad an Amrin an Tawus an Ibni Abbas, qala berkata Ibnu Abbas, umira diperintah sapa an nabiyyu nabi sallallahu alaihi wasallam ayas juda, supaya sujud siapa nabi, ala sab'ati a'dha'in, atas 7 beberapa anggota. Ibnu Abbas menjelaskan bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan sujud atas 7 anggota badan. Nabi diperintahkan agar sujud atas 7 anggota badan. Nah, nanti penjelasannya ada di hadis bawahnya. Wala yakufa, dan tidak mencegah sapa Nabi sya'rohu, pada rambutnya Nabi, wala, dan tidak mencegah siyabahu, pada pakaiannya Nabi. Di saat sujud, Nabi tidak mencegah rambutnya, juga tidak mencegah pada pakaian yang dikenakan Nabi saat itu.
Maksudnya, seandainya ketika Nabi sujud ada rambut beliau yang menutupi jidatnya, maka oleh Nabi tidak kemudian tidak dipinggirkan, enggak, dibiarkan saja. Begitu pula pakaian yang dikenakan Nabi seandainya di saat Nabi sujud, kemudian di depannya, pada saat Nabi sujud, kemudian ada pakaian yang ada di depan Nabi, Nabi tetap membiarkan saja. Apalagi kalau kita lihat umumnya orang-orang Arab itu pakaiannya, kainnya lebar-lebar. Nah, berbeda dengan pakaian umumnya orang Indonesia. Nah, seandainya terjadi ada sebagian pakaian yang dikenakan itu menghalang-halangi sujudnya Nabi, tidak disingkirkan oleh Nabi, dibiarkan saja. Begitu pula ketika rambut beliau ada di jidat, di saat sujud juga tidak dipinggirkan, tidak dibersihkan. Tafsiru dzalika. Adapun pengertian demikian itu 7 anggota tubuh. Penjelasan 7 anggota tubuh ketika sujud itu anggota tubuh yang mana saja. Akhbarona Qutaibah. Qala berkata Qutaibah, haddatsana Bakrun an Ibnil Had an Muhammad ibni Ibrahim an Amir ibni Sa'din anil Abbas ibni Abdul Muttalib annahu sesungguhnya Abbas bin Abdul Muttalib iku sami'a mendengar dia Rasulullah pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu bersabda siapa Nabi. Idza sajada ketika sujud sopo al-abdu seorang hamba, sajada maka sujud minhu dari abad opo sab'atu arobin 7 beberapa anggota. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika seseorang sedang sujud, maka ada 7 anggota badan yang ikut sujud. Ketika ada seorang hamba sedang sujud, ada 7 anggota badannya yang digunakan untuk sujud. 1 wajhuhu, wajah dia. Wajah ini meliputi jidat juga hidung. Jidatnya nempel lantai, hidungnya juga nempel lantai. Kalau orang-orang Arab sana hidungnya mancung, ya tidak terlalu kesulitan menempelkan hidung ke lantai. Tapi bagi orang-orang yang umumnya orang Indonesia, hidungnya tidak begitu mancung, ya harus dipaksakan sampai hidungnya itu nempel ke lantai. Wakafahu dan kedua telapak tangannya. Kedua telapak tangan harus nempel di lantai. Warukbatahu dan kedua lututnya. Kedua lututnya juga nempel di lantai. Wakodamahu dan telapak kaki keduanya. Dan kedua telapak kakinya. Wakodamahu dan kedua telapak kakinya. 7 anggota badan yang digunakan sujud oleh seseorang, yaitu wajahnya, kemudian kedua telapak tangannya, kedua lututnya, dan kedua telapak kakinya. Kedua telapak kaki ini maksudnya ujung jari kaki, kedua ujung jari kaki. Babu makanil yadaini, bab tempatnya atau posisinya dua tangan minas sujudi dari sujud. Pembahasan berikutnya tentang posisi kedua tangan ketika melaksanakan sujud. Posisi tangan di sebelah mana? Akhbaroni Ahmad bin Nasih
Qala haddatsana Ibnu Idris. Qala berkata sapa Ibnu Idris. Sami'tu mendengar aku Ibnu Idris Asim bin Kulaibin pada Asim bin Kulaib. Yadhkuru menuturkan siapa Asim an abihi dari bapaknya Asim, yaitu Kulaib. An Wa'il bin Hujrin dari Wa'il bin Hujr. Qala berkata siapa Wa'il. Qadim tu datang aku Wa'il al-Madinata ke Madinah. Fakultu maka berkata aku Wa'il. La'anduronna. Niscaya akan melihat sungguh aku. Ila sholati Rasulillah. Pada sholatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Wa'il bin Hujr bercerita, suatu ketika saya datang ke Madinah. Saya niat, saya punya keinginan, saya akan melihat bagaimana praktek sholatnya Nabi. Kebetulan sahabat Wa'il bin Hujr tidak setiap hari bisa bertemu Nabi, tidak setiap saat bisa sholat bareng-bareng dengan Nabi. Ketika beliau berkesempatan datang ke Madinah, maka yang jadi tujuan utama beliau adalah ingin melihat bagaimana praktek sholatnya Nabi. Ini berarti apa? Tujuan yang mulia. Tujuan utama ingin melihat bagaimana prakteknya Nabi mengerjakan sholat. Fakabbaro, maka takbir siapa Nabi. Nah, setelah sahabat Wa'il bin Hujr betul-betul datang ke Madinah, berkesempatan bertemu dengan Nabi, berkesempatan bisa melihat praktek sholatnya Nabi. Lalu beliau menjelaskan, fakabbaro maka takbir siapa Nabi. Warofa'a dan mengangkat siapa Nabi yadaihi pada kedua tangan Nabi. Hatta ro'aitu sehingga melihat aku Wa'il ibhamaihi pada kedua ibu jarinya Nabi qoriban dekat min udunaihi dari kedua telinga Nabi. Di saat Nabi takbir, Nabi mengangkat kedua tangan beliau. Saya lihat ibu jari Nabi mendekati pada kedua telinga Nabi. Diangkat sampai ibu jarinya ini mendekati daun telinganya Nabi. Ini pembahasan ini sudah ada pembahasan di awal tentang takbiratul ihram, mengangkat kedua tangan lurus pada kedua telinga. Falamma aroda maka ketika menghendaki siapa Nabi, ayyar ka'a bahwasanya rukuk siapa Nabi, kabbaro maka takbir siapa Nabi. Ketika Nabi akan rukuk, Nabi juga takbir dengan mengangkat kedua tangannya. Warofa'a dan mengangkat siapa Nabi yadaihi pada kedua tangan Nabi. Di saat Nabi akan rukuk, Nabi juga membaca takbir sambil mengangkat kedua tangannya. Kalau takbiratul ihramnya itu lurus dengan dua telinga, maka gerakan selanjutnya takbir yang disertai dengan dengan mengangkat kedua tangan juga ikut lurus kedua telinganya. Summa rofa'a kemudian mengangkat siapa Nabi roksahu pada kepala Nabi. Selesai Nabi rukuk, kemudian Nabi mengangkat kepalanya Nabi, bangun dari rukuk. Faqala maka bersabda Nabi, sami'a semoga mendengarkan siapa Allahu Allah, liman pada orang, hamidahu yang memuji dia, hu pada Allah. Di saat Nabi bangun dari rukuk, Nabi
mengucapkan kalimat sami Allahu liman hamidah. Di pembahasan hadis yang sudah lewat tadi, di samping membaca sami Allahu liman hamidah, juga membaca doa Rabbana walakal hamdu, atau doa yang lebih panjang lagi, dipersilahkan. Summa kabbaro, kemudian takbir siapa Nabi, wasajada, dan sujud siapa Nabi. Selesai bangun dari rukuk dengan membaca sami Allahu liman hamidah dan bacaan Rabbana walakal hamdu, kemudian Nabi membaca takbir, lalu Nabi sujud. Tidak menerangkan mengangkat tangan di saat mau sujud. Berarti cukup membaca takbir langsung sujud tanpa mengangkat tangan ketika akan sujud. Fakanat, maka ada opo yadahu, kedua tangan Nabi, min udunaihi, dari kedua telinga Nabi, iku alal maudhi'i, atas tempat, alladhi, yang istaqbala, menghadap siapa Nabi, bihima, dengan keduanya tangan, as-sholata, pada sholat. Di saat Nabi sujud, posisi kedua tangan Nabi dari kedua telinga Nabi sama seperti posisi tangan Nabi di saat memulai sholat. Di saat takbiratul ihram. Di saat takbiratul ihram Nabi mengangkat kedua tangannya lurus kedua telinganya. Ketika sujud pun Nabi memposisikan tangannya lurus dengan kedua telinganya. Sama seperti ketika Nabi memulai sholat. Dari hadis ini bisa diambil pelajaran, ketika takbiratul ihramnya itu posisi kedua tangan lurus dengan daun telinga, ketika rukuk juga mengangkat tangan lurus kedua telinga, bangun dari rukuk mengangkat kedua tangan lurus dengan kedua telinga, di saat sujud posisi tangan juga lurus kedua telinga, sama seperti ketika takbiratul ihram. Saya ulangi lagi, insya Allah nanti ada tim yang akan memperagakan semua gerakan dalam sholat. Akan dijelaskan satu persatu pada session-session berikutnya. Mudah-mudahan Allah memberikan manfaat dan barokah. Saya tambahkan Bapak, Ibu, Saudara jamaah semuanya, juga pada para generus, dengan panduan sholat seperti ini, kita dibuatkan panduan sholat dalam Kitabus Sholat ini, diharapkan yang pertama sholat kita bisa benar, sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan sholat yang benar, berarti besok di akhirat nanti akan mempermudah proses kita masing-masing. Awalu ma yuhasabu bil abdu as-sholah. Pertama kali amalan yang dihisab dari seorang hamba adalah bab sholatnya. Dan alhamdulillah dari pengalaman-pengalaman yang sudah ada, kita bisa melihat, kita bisa tahu orang-orang yang praktek sholatnya sama seperti kita, dimanapun kita bisa mudah mengenalnya. Ketika di bandara kita perhatikan, kemudian kita sapa, ternyata juga teman-teman kita, walaupun kita tidak kenal sebelumnya. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan Allah memberi manfaat dan barokah. Babun nahyi, babnya larangan, an bastidhiro aini, dari membentangkan atau mengalaskan kedua lengan fis sujudi, di dalam sujud.
larangan membentangkan dua lengan atau mengalaskan dua lengan ketika sujud. Akhbarana Ishaq bin Ibrahim qala haddatsana Yazid wa huwa adapun Yazid iku Ibnu Harun. Qala berkata siapa Yazid haddatsana Abul Ala wasmuhu adapun namanya Abul Ala iku Ayyub bin Abi Miskin. Ayyub bin Abi Miskin an Qatadah an Anas an Rasulillah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bersabda Nabi la yaftarish jangan mengalaskan sopo ahadukum salah satu kalian lira'aihi pada kedua lengannya ahad fis sujudi di dalam sujud iftirashal kalbi sebagaimana mengalaskannya anjing. Nabi bersabda, salah satu kalian jangan mengalaskan kedua lengannya di saat sujud sebagaimana anjing mengalaskan kedua lengannya. Artinya di saat kita sujud, kedua lengan kita kanan kiri tidak boleh ditempelkan ke lantai. Sebagaimana anjing ketika dia duduk itu biasanya kadang lengannya itu ditempelkan ke bumi. Di saat kita sujud, kita tidak boleh menempelkan, mengalaskan kedua lengan kita sebagaimana yang dilakukan oleh anjing. Tapi tangannya agak diangkat ketika sujud, lengannya ini diangkat dari lantai, tidak ditempelkan ke lantai. Aqrabuma lebih dekatnya apa-apa yakunu yang ada sapa al-abdu seorang hamba minallahi dari Allah azza yang maha mulia wa jalla dan maha agung. Pembahasan berikut ini membahas tentang posisi seorang hamba yang paling dekat dengan Allah. Pada posisi yang bagaimana? Di saat hamba itu melakukan apa? Dia posisinya menjadi dekat dengan Allah. Akhbarana Muhammad bin Salamah qala haddatsana bin Wahbin an Amrin yakni menghendaki sapa Muhammad bin Abi Salamah. Saya ulangi, yakni menghendaki sapa Ibnu Wahbin, yakni menghendaki sapa Ibnu Wahbin, yang dimaksud Amr itu Ibnal Haris an Umarata bin Ghaziyah an Sumayyin annahu sesungguhnya Sumayyin iku sami'a mendengar dia Aba Sholihin pada Aba Sholih an Abi Hurairah anna Rasulullah sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku qala bersabda siapa Nabi aqraba ma lebih dekatnya apa-apa yakunu yang ada sopo al-abdu seorang hamba min rabbihi dari Tuhannya abad azza yang maha mulia wa jalla dan maha agung wa huwa dan dia abad iku sajidun orang yang sujud. Nabi bersabda lebih dekatnya seorang hamba dari Allah yang maha mulia dan maha agung yaitu ketika hamba itu keadaan sujud. Seseorang di saat dia sujud, keadaan dia itu sangat-sangat dekat dengan Allah. Fa'aksiru maka memperbanyaklah kalian ad-du'a pada doa. Maka kalian supaya memperbanyak doa kepada Allah. Kalau kaitannya sujud ini dengan sujud Al-Quran, maka doa yang kita perbanyak adalah doa yang ada kaitannya dengan doa yang dibaca di saat sujud. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la diperbanyak sebanyak-banyaknya. Atau
macam doa yang lainnya yang sudah diterangkan dalam hadis. Tidak boleh dicampur dengan bacaan-bacaan doa yang lain yang tidak ada kaitannya dengan doa ketika sujud. Adapun di luar sholat, kalau menginginkan berdoa sambil sujud, ya silahkan, boleh. Karena hamba yang sedang sujud itu ada kedekatan tersendiri dengan Allah, kemudian kita praktek berdoa sambil sujud, ya silahkan. Gitu. Dengan doa-doa sebanyak-banyaknya, baik doa bahasa Arab sebagaimana yang dituntunkan dalam hadis, dalam Al-Quran juga, ataupun doa dengan bahasa masing-masing juga boleh. Itu kalau di luar sholat. Babut takbiri, babnya membaca takbir. Indar rof'i, ketika bangun, minas sujudi, dari sujud. Bab membaca takbir di saat bangun dari sujud. Akhbarana Ishaq bin Ibrahim, qala amba'anal Fadlu bin Dukainin, wa Yahya bin Adam. Qala berkata keduanya, Al-Fadl dan Yahya, berarti Ishaq bin Ibrahim punya dua guru. Qala berkata keduanya, haddatsana Zuhair, an Abi Ishaq, an Abdurrahman ibnil Aswad, an abihi, dari bapaknya Abdurrahman, wa Alqamata, itu harokatnya perlu dirubah, wa Alqamata, dan dari Alqamah. Berarti Abdurrahman bin Aswad di samping mendapatkan hadis dari bapaknya sendiri yang bernama Al-Aswad, Abdurrahman juga mendapatkan hadis dari Alqamah. An Abdillah, qala berkata siapa Abdillah. Biasanya kalau disebut Abdillah itu Abdillah bin Umar. Kalau Abdullah bin Mas'ud langsung biasanya disebut Ibnu Mas'ud. Qala berkata siapa Abdillah. Ra'aitu, melihat aku Abdillah, Rasulullah pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yukabbiru, membaca takbir siapa Nabi, fi kulli khafdin, di dalam tiap-tiap gerakan turun, warof'in, dan gerakan naik, artinya gerakan bangun, waqiyamin, dan tiap-tiap berdiri, waku'udin, dan tiap-tiap duduk. Abdillah bercerita, saya melihat Nabi membaca takbir setiap gerakan turun dan setiap gerakan bangun. Setiap Nabi berdiri maupun Nabi sedang duduk. Ini secara umum. Secara umum gerakan Nabi ketika misalkan di saat berdiri, kemudian Nabi ruku, ini namanya gerakan turun. Nabi membaca takbir. Ketika Nabi sedang bangun dari sujud, Nabi membaca takbir. Secara umum seperti itu. Namun ada gerakan yang Nabi membaca bacaan yang lain. Nah, seperti ketika Nabi bangun dari ruku, Nabi tidak membaca takbir, tapi Nabi membaca Sami Allahu liman hamidah. Itu ada kekhususan. Secara umum ketika Nabi bergerak turun, ketika Nabi bergerak naik, Nabi membaca takbir. Adapun ketika Nabi bangun dari ruku, ada bacaan tersendiri. Wa yusallimu, dan membaca salam siapa Nabi, an yaminihi, dari sebelah kanannya Nabi, wa an shimalihi, dan dari sebelah kirinya Nabi, dengan membaca assalamualaikum warahmatullah. Assalamu, adapun keselamatan, alaikum, semoga tetap atas kalian, warahmatullahi, dan rahmatnya Allah. Mudah-mudahan keselamatan dan rahmat Allah tetap untuk kalian. Nabi membaca salam ke arah kanan dan ke arah kiri dengan mengucapkan kalimat assalamualaikum warahmatullah. Hatta yuro, sehingga
ketahui apa bayadu khaddihi, putihnya pipinya Nabi. Nabi menoleh ke kanan sambil mengucapkan Assalamualaikum warahmatullah, sampai bagian pipi Nabi ini bisa dilihat dari belakang, bisa dilihat makmum dari belakang. Jadi nolehnya itu tidak sekedar Assalamualaikum warahmatullah, enggak, tapi sampai betul-betul noleh Assalamualaikum warahmatullah, sehingga posisi pipi Nabi yang kanan maupun yang kiri ketika bergerak ke kiri itu bisa dilihat dari belakang. Enggak terus Assalamualaikum warahmatullah, enggak. Qala berkata siapa Abdillah, wara'aitu dan melihat aku Abdillah Aba Bakrin pada Abu Bakar, wa Umar dan Umar, radhiyallahu anhuma, radhiya mudah-mudahan memberi ridho sapa Allahu Allah anhuma dari keduanya. Saya lihat yaf'alani mengerjakan keduanya dalika pada demikian itu. Abdillah menjelaskan, saya pernah melihat Abu Bakar, juga pernah melihat Umar radhiyallahu anhuma mengerjakan seperti yang dikerjakan oleh Nabi. Setiap gerakan turun, setiap gerakan naik, di saat berdiri maupun duduk membaca takbir, kecuali ketika bangun dari rukuk. Dan ketika salam ke kanan maupun ke kiri, menoleh sampai pipi bisa dilihat dari belakang sambil mengucapkan Assalamualaikum warahmatullah. Ini menurut hadis ini bacaan salamnya Assalamualaikum warahmatullah. Adapun ada di periwayatan hadis yang lain sampai wabarakatuh, ya boleh-boleh saja. Tapi hanya kita membahas di hadis ini bacaan salam hanya sampai Assalamualaikum warahmatullah. Nah, kembali kepada babnya, yaitu pembahasannya tentang membaca takbir ketika bangun dari sujud. Dalam pembahasannya bukan hanya bangun dari sujud, tapi setiap gerakan turun dan naik, di saat berdiri maupun duduk, Nabi membaca takbir secara umum, kecuali ketika bangun dari ruku. Babut du'ai, babnya doa. Bainas sajdata ini diantara dua sujud. Bab menjelaskan tentang doa yang dibaca ketika duduk di antara dua sujud. Akhbarana Muhammad bin Abdul A'la qala haddatsana Khalid haddatsana Syu'bah an Amr bin Murrah an Abi Hamzah, sami'ahu mendengar siapa Amr bin Murrah hu pada Abi Hamzah, yuhaddisu bercerita siapa Abu Hamzah an rajulin dari seorang laki-laki min Absin dari Abes, dari suku Abes, an Hudzaifah annahu sesungguhnya Hudzaifah bin Yaman iku intaha sampai dia ilan Nabi pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hudzaifah pernah suatu ketika datang pada tempatnya Nabi. Faqoma maka berdiri siapa Hudzaifah ila jambihi pada sebelahnya Nabi, di sampingnya Nabi. Faqala maka berdoa siapa Nabi. Di Hudzaifah bin Yaman datang ke tempatnya Nabi, kemudian dia berada di sebelahnya Nabi. Dia berdiri di samping Nabi. Nah, di saat Hudzaifah ada di samping Nabi, Nabi membaca doa Allahu Akbar dzul malakuti wal jabaruti. Allahu adapun Allah iku akbaru lebih besar, dzul malakuti zat yang memiliki beberapa kerajaan, wal jabaruti dan zat yang memaksa, wal kibriyai dan zat yang sombong, wal azamati dan zat yang agung.
Ini doa yang dibaca sebagai doa iftitah. Nabi membaca doa Allahu Akbar dzul malakuti wal jabaruti wal kibriyai wal azamati ini sebagai doa iftitah setelah takbiratul ihram sebelum membaca Fatihah. Summa qara'a kemudian membaca siapa Nabi bil Baqarati dengan surat Al-Baqarah. Pada kesempatan itu dalam sholatnya Nabi membaca surat Al-Baqarah. Walaupun di sini tidak diterangkan Nabi membaca surat Al-Fatihah, tapi sudah otomatis sebelum membaca surat, Nabi terlebih dahulu membaca Ummul Kitab atau membaca surat Al-Fatihah. Summa roka'a kemudian rukuk siapa Nabi. Fakana maka ada apa ruku'uhu rukuknya Nabi, iku nahwan, kira-kira min qiyamihi dari berdirinya Nabi. Selesai membaca surat Al-Baqarah, lalu Nabi rukuk. Lama rukuknya Nabi itu hampir sama dengan lamanya Nabi berdiri. Berarti sama dengan panjangnya bacaan surat Al-Baqarah. Ini biasanya kalau imam-imam traweh itu kalau bacanya panjangnya orang-orang banyak yang nggak suka. Sukanya yang pendek-pendek. Qul huwallahu ahad, inna a'thaina. Nabi dalam sholatnya bacaan surat Al-Baqarah, rukuknya juga lamanya hampir sama dengan bacaan surat Al-Baqarah. Faqala maka bersabda Nabi fi ruku'ihi di dalam rukuknya Nabi, Subhana rabbiyal adzim, Subhana rabbiyal adzim. Di dalam rukuknya Nabi, Nabi membaca doa Subhana rabbiyal adzim, Subhana rabbiyal adzim. Subhana maha suci sapa Rabbi Tuhanku al-adzimi yang maha agung. Subhana maha suci sapa Rabbi Tuhanku al-adzimi yang maha agung. Di saat Nabi rukuk, Nabi membaca doa ini lamanya seperti lamanya membaca surat Al-Baqarah. Berarti bacaan Subhana Rabbiyal Adzim ini dibaca berulang kali, tidak hanya 2 kali kemudian diam saja, enggak. Terus dibaca berulang kali. Waqala dan bersabda Nabi khina rafa'a ketika mengangkat sapa Nabi ra'sahu pada kepala Nabi. Membaca lirabbiyal hamdu, lirabbiyal hamdu. Lirabbi karena Lirabbi bagi Tuhanku alhamdu segala puji. Lirabbi bagi Tuhanku alhamdu segala puji. Ketika Nabi mengangkat kepalanya bangun dari rukuk, Nabi membaca lirabbiyal hamdu, lirabbiyal hamdu. Ini sebagai ganti bacaan Rabbana walakal hamdu. Ketika bangun dari rukuk tetap membaca Sami Allahu liman hamidah, kemudian dilanjutkan dengan lirabbiyal hamdu, lirabbiyal hamdu sebagai ganti dari bacaan Rabbana walakal hamdu. Wa kana dan ada siapa Nabi kuyakulu bersabda Nabi, maksudnya berdoa siapa Nabi. Fi sujudi di dalam sujudnya Nabi. Subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la, subhana maha suci sapa Rabbi Tuhanku al-a'la yang maha luhur. Subhana maha suci sapa Rabbi Tuhanku al-a'la yang maha luhur. Ketika Nabi sujud, di dalam sujudnya Nabi membaca Subhana rabbiyal a'la, Subhana rabbiyal a'la. Wakana dan ada siapa Nabi kuyakulu bersabda Nabi bainas sajdata ini di antara 2 sujud. Nabi membaca Rabbighfirli, Rabbighfirli, Rabbi wahai Tuhanku, ighfir mengampunilah engkau li padaku. Rabbi wahai Tuhanku, ighfir mengampunilah engkau li padaku. Dan di saat Nabi di antara 2 sujud, artinya di saat Nabi duduk di antara 2 sujud, Nabi membaca doa Rabbighfirli, Rabbighfirli.
Adapun walaupun di sini ditulis hanya 2 kali, namun boleh dibaca sebanyak-banyaknya. Babul i'timadi, babnya menahan. Artinya kalau bahasa Jawanya itu jagang, bertumpu dengan tangan, alal ardi, atas bumi, indan nuhudi, ketika bangun, bertumpu dengan kedua tangan pada bumi ketika bangun dari sujud. Akhbarana Muhammad bin Bashar, qala haddatsana Abdul Wahhab, qala haddatsana Khalid an Abi Kilabah. Qala, berkata Abu Kilabah, karena ada sopo Malik bin Khuwairis, Malik bin Khuwairis iku yaktina, datang siapa Malik pada kami Abi Kilabah. Fayaqulu, maka berkata siapa Malik, ala uhadditsukum, apakah tidak bercerita aku pada kalian, an sholati Rasulillah, tentang sholatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Malik bin Khuwairis sebagai seorang sahabat berkata kepada murid-muridnya, termasuk Abi Kilabah, maukah kalian saya tunjukkan, saya peragakan tentang sholatnya Nabi? Mau nggak kalian saya tunjukkan tentang sholatnya Nabi, saya peragakan sholatnya Nabi. Fayusolli, maka sholat siapa Malik bin Khuwairis fi ghairi wakti sholati, di dalam selain waktunya sholat. Lalu Malik bin Khuwairis memperagakan tentang sholatnya Nabi di luar waktu sholat. Di saat peragaan itu tidak bersamaan dengan waktunya sholat, tidak menunggu waktunya sholat. Fa'idha rofa'a, maka ketika mengangkat siapa Malik roksahu, pada kepalanya Malik, minas sajdatis saniyati, dari sujud kedua, fi awalir rok'ati, di dalam awalnya rakaat, istawa, maka tetap siapa Malik qaidan, keadaan orang yang duduk. Summa qoma, kemudian berdiri siapa Malik, fa'tamada, maka menahan siapa Malik, bertumpu siapa Malik, alal ardi, atas bumi. Kemudian dalam peragaannya Malik bin Khuwairis itu, di saat beliau mengangkat kepalanya dari sujud kedua di rakaat awal, ketika beliau mengangkat kepalanya dari sujud kedua dalam rakaat yang awal, maka beliau duduk sejenak, tidak langsung berdiri tapi duduk sejenak. Lalu beliau berdiri sambil bertumpu pada kedua tangannya pada bumi. Ketika selesai sujud, duduk sebentar, kemudian berdiri itu sambil, kalau bahasa Jawanya, jagang. Untuk memudahkan proses berdiri ini, Malik jagang, bertumpu pada kedua tangannya, sehingga berdirinya itu tidak terlalu berat. Nah, ini kembali kepada babnya, adalah bab tentang bertumpu pada bumi atau jagang pada bumi ketika bangun dari sujud. Pembahasan intinya di situ. Berarti supaya bangunnya itu tidak terlalu berat, maka seseorang diperbolehkan menggunakan tangannya untuk jagang atau bertumpu ke bumi. Alhamdulillah, jazakumullahu khairah. Mudah-mudahan Allah memberi manfaat dan barokah. Bapak, Ibu, para saudara jamaah semuanya yang saya hormati, juga pada generus yang saya banggakan, saya cintai, demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan apa yang sudah kita kaji menjadi ilmu yang manfaat
Mudah-mudahan apa yang kita amalkan selama ini dari apa yang sudah kita kaji betul-betul diterima oleh Allah sebagai amal solih kita, ibadah kita kepada Allah. Ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya atas perhatian dan amal solehnya. Saya ucapkan syukur, alhamdulillah, jazakumullahu khairah. Mudah-mudahan Allah beri manfaat dan barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة